Halo, selamat pagi. Kembali bersama saya Agnes Megianjeles Nurat. Di sini saya akan mereview materi mengenai metode pengumpulan data. Yang pertama ada data dari lapangan. Dalam penelitian naturalistik, data dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan. Berlainan dengan metode kuantitatif, ia tidak menggunakan tes atau angket yang telah disusun lebih dahulu dan sekaligus disebarluaskan atau disuruh isi oleh sejumlah besar sampel yang representatif. Peneliti kuantitatif biasanya tidak berkenalan atau berhadapan secara langsung dengan pribadi sebagai subjeknya. Ada kalanya, responden angket tinggal di tempat yang berjauhan. Dalam penelitian naturalistik, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi atau wawancara. Wawancara yang dilakukan sering bersifat terbuka dan tak berstruktur. Ia tidak menggunakan tes standar atau instrumen lain yang telah diuji validitasnya. Ia mengobservasi apa adanya dalam kenyataan. Ia mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut perkembangan wawancara itu secara wajar, berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh seorang yang diwawancarainya itu. Setiap kali ia harus merumuskan pertanyaan baru berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh responden. Ia tidak dapat meramalkan ke arah mana wawancara itu akan berkembang. Tentu saja, yang diajukannya bergantung pada tanggapannya tentang ucapan responden serta bergantung pada tanggapannya tentang ucapan responden serta tujuan penelitiannya. Maka karena itu dikatakan bahwa peneliti itulah kunci atau instrumen utama dalam penelitian naturalistik. Metode naturalistik sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian, oleh sebab mempunyai adaptabilitas yang tinggi. Menjadi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian itu. Data yang diperoleh melalui wawancara senantiasa dapat diperhalus, diperinci, dan diperdalam, maka karena itu disebut soft data. Karena masih berlaku, dapat mengalami perubahan. Data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif, misalnya dengan angket atau tes, sudah keras, tak berubah lagi dan segera dapat diolah secara statistik. Dan itu disebut hard data. Data yang diperoleh dalam penelitian ilmu-ilmu dalam alam yang diperoleh melalui alat ukur tentu semua bersifat hard data. Data melalui observasi atau wawancara tidak segera dianggap mantap bila diperoleh hanya dari satu sumber. Data itu masih lunak dan tidak segera dipandang sebagai fakta keras yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Maka karena itu, setiap data perlu lagi dicek dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari beberapa sumber lain. Lalu yang kedua ada manusia sebagai alat penelitian. Dalam penelitian naturalistik tidak ada pilihan lain daripada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Peneliti sebagai instrumen penelitian serasi dengan penelitian serupa ini, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat yang peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya, bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan suatu keseluruhan, tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami situasi dalam segala seluk-beluknya. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata-mata.
Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat yang segera menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan perubahan perbaikan atau penolakan. Yang ketujuh, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Sekian dari saya, terima kasih.